Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gilang Gita Pratama, guru dari SMA Negeri 1 Bantar Kawu. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan lagi tentang materi fungsi di kelas 10 Matematika Umum ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Materi-materi yang dari kemarin. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang macam-macam fungsi dan domain dan rank fungsi. Sekarang kita ke grafik fungsinya. Nah, rank fungsi di sini ada dua yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama, sorry. Oke, saya ulangi. Previousnya mana previous. Oke, yang pertama, oke, saya stop. Saya edit dulu, cek lagi ada yang keliru di sini tentang fungsinya. Oke, dari sini itu harusnya ke, harusnya ke sini. Oke, nah, ini di sininya berarti, nah di sininya harusnya ke sini. Oke, nah ke sini. Oke. Nah, di sininya harusnya ke sini. Oke. Nah, oke, sebentar saya akan perbaiki dulu ya. Oke, saya lanjutkan lagi materinya. Nah, kemarin saya sudah ke macam-macam fungsi dan domain dan rank fungsi. Sekarang kita ke grafik fungsi. Grafik fungsi yang pertama itu tentang garis lurus ya, atau fungsi linier biasa. Nah, di sini persamaan garis lurus itu melewati titik 0, C. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Yang kedua, persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1, maka akan menjadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Terus yang ketiga, persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, atau kita gunakan seperti ini rumusannya. Nah, contohnya adalah seperti ini, ada X, Y sama dengan X plus 3, maka gambar grafiknya itu akan seperti ini, garis lurus. Nah, kita misalkan ini kalau X-nya 0, Y-nya berarti 3, X-nya Y-nya 0, berarti X-nya min 3. Ini adalah garis atau grafik Y sama dengan X plus 3, seperti itu. Oke, yang kedua, itu adalah fungsi kuadrat atau fungsi parabola. Biasanya modelnya seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini yang kita patut pelajari adalah tentang diskriminan yang pertama, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 AC, serta sumbu simetri, yaitu B per 2A atau min B per 2A. Nah, terus ada lagi titik puncak. Titik puncak adalah sumbu simetrinya untuk X-nya ya, min B per 2A, Y-nya adalah D per min 4A. Yaitu titik puncak atau titik balik itu adalah min B per 2A, X. Ini X-nya itu adalah min B per 2A, Y-nya adalah min D per 4A. Ini untuk titik puncak atau titik balik. Nah, di fungsi kuadrat itu ada beberapa macam variasi atau macam bentuknya. Nah, ini saya contohkan. Saya perlihatkan ini kalau A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Ini ada yang seperti ini. Ini memotong dua titik di sumbu X, berarti D-nya lebih dari 0 ya. Terus ada lagi kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia melalui titik X, sumbu X di satu titik saja. Dan untuk D-nya kurang dari 0 itu yang tidak melalui sumbu X. Nah, ini di atas sumbu X ya. Nah, ini kalau A-nya lebih dari 0 berarti dia terbuka ke atas. Ini kan terbuka ke atas. Nah, yang kedua, kalau X-nya kurang dari X-nya A-nya kurang dari 0 itu kebalikannya. Nah, seperti ini. Kalau D-nya lebih dari 0 berarti dia memotong di dua titik X sumbu X ya. Kalau D-nya sama dengan 0, satu titik saja. D-nya kurang dari 0 berarti dia tidak melalui atau tidak
menyinggung sumbu X. Nah, itu macam-macamnya. Kalau A-nya lebih dari 0 terbuka ke atas, kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia terbuka ke bawah, seperti itu. Nah, terus di fungsi kuadrat lagi, ini cara menyusunnya. Nah, di sini ada yang pertama, cara menyusun grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kalau ketiga titik koordinat itu diketahui. Nah, berarti kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke fungsi ini semua. Nanti akan ketemu ABC-nya, nanti kita ketemu lagi fungsi A umumnya seperti ini. Jadi kita substitusikan ketiga titik ini ke sini. Nah, yang kedua, kalau menggunakan atau titik potong di sumbu X ya, memotong di sumbu X1,0 dan X2,0. Ini kalau memotong di sumbu X itu 2 titik dan 1 titik melalui 1 titik lain. Nah, maka rumusannya akan seperti ini. Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Yang ketiga ini jika mempunyai titik puncak P, YP dan melalui satu titik X, Y, maka akan rumusannya berubah jadi Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, nanti kalau sudah nanti melalui titik X, A, X, Y-nya nanti akan dimasukkan lagi untuk menentukan nilai A-nya. Ya, ini juga sama, melalui titiknya kita masukkan untuk mencari A-nya dulu, nanti baru kita masukkan lagi ke sini. Itu contoh cara menyusunnya. Kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, contoh soalnya yang pertama, gambarlah fungsi dari fungsi ini. Fungsi Y sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Kayak gimana sih gambarnya? Nah, yang pertama, A-nya itu adalah lebih dari 1. A-nya sama dengan 1. A-nya kan ini di sini, AX kuadrat. Berarti A-nya 1. Jadi A-nya lebih dari 0. Nah, terbuka ke atas atau terbuka ke atas ya, ini bukan mengatur atas. Nah, maka diskriminannya menjadi B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah 1, C-nya 1. Berarti 1 kuadrat min 4 min 4. Maka jadinya diskriminannya min 3 atau kurang dari 0. Berarti A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Berarti dia tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Setelah itu, nah, titik potong sumbu ordinatnya. Yang pertama, karena dia D-nya kurang dari 0, maka dia tidak punya titik potong dengan sumbu X. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya harus sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, kita masukkan, Y-nya sama dengan 1. Nah, tuh. Berarti titiknya adalah 0,1. Yang kedua, titik puncak, kita masukkan min B per 2A, min D per 4A. Nah, kita masukkan, hasilnya min setengah. Kenapa? Karena B-nya 1, A-nya 1, dan ini 2. Jadi min setengah. D-nya min 3 dibagi 4A. 4A itu adalah 4A. A-nya itu 1, 4. Ini min sama min jadi positif. Maka titik puncaknya adalah min setengah, 3 per 4. Setelah titik ini sudah ketemu, kita gambarkan grafiknya. Nah, seperti ini, titik-titiknya kita pasang dulu. Nah, setelah itu titik puncaknya. Nah, setelah ini kita gambar grafiknya. Nah, seperti ini kurang lebihnya sebuah grafik untuk X kuadrat plus X plus 1. Contoh kedua. Nah, sekarang kita balik. Ada diketahui titik-titiknya atau grafiknya, kita cari persamaan atau fungsinya. Nah, di sini itu punya titik puncak ya, titik balik atau titik puncak. Ini titik baliknya min 2, min 1. Nah, sedangkan melalui titiknya 1,3. Nah, berarti XP, YP-nya, nah ini ya. Nah, kita masukkan karena dia mempunyai titik puncak, maka persamaannya adalah A kali X min XP kuadrat plus YP. Nah, terus XP, YP-nya mana? XP-nya adalah yang ini, min 2, min 1, titik balik atau titik puncak. Nah, terus X, Y-nya adalah yang min 1,3. Kita masukkan ke rumusan ini. Nah, masukkan 3 sama dengan A kali min 1. Nah, min sama min jadi plus. Maka min 1 plus 2-nya adalah
1 ya. Nah, ini pindah ruas jadi positif, maka A-nya adalah 4. Nah, setelah A-nya 4, kita kembalikan lagi ke rumus ini tanpa melihat ini X, Y. Nah, masukkan. Nah, ini min 2 dari sini ya. Nah, maka persamaannya, nah ini X plus 2 kuadrat, itu X kuadrat, ya. Ini kan jadinya X kuadrat. Kenapa kok ini jadi 4X? 2 kali X adalah 2. 2 kali 2 ini 4. Terus 2 dikuadratkan 4. Itu. Nah, terus kita kalikan yang depan. 4x kuadrat plus 16x plus 16 dikurangi 1 dari belakang ini, akan hasilnya ini. Nah, jadi rumus fungsinya adalah Y sama dengan 4x kuadrat plus 16x plus 15. Itu contoh yang mempunyai titik balik atau titik puncak dan melalui sebuah titik. Oke, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga itu ada grafik di sini melalui titik 0,0, 4,0 dan 2,-4. Nah, di sini ini ya dia itu memotong di sumbu X. Ini kan sumbu X, memotong sumbu X di 0,0 dan 4,0 serta melalui titik 2,-4. Berarti kita gunakan rumusan yang kedua ini, X min X1, X min X2. Nah, kita masukkan langsung saja X-nya adalah Y-nya X-nya 2, Y-nya min 4. Nah, X1-nya adalah 0, Y X2-nya adalah 4. Kita masukkan 2 ke min 0, 2, 2 min 4 itu min 2. Ini itu min 4, min 4A sama dengan min 4, maka A-nya adalah 1. Nah, A-nya 1, kita kembalikan lagi ke rumus atas ini. Nah, kita kembalikan ke sini. X min 0 kali X min 4. Nah, ini kan 1. X min 0 adalah X kali X min 4. Maka hasilnya adalah X kuadrat min 4X. Jadi, persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya, rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X. Nah, itu contoh-contoh soal dari grafik fungsi kuadrat dan fungsi linear biasa. Nah, ini untuk materi selanjutnya di semester 2 itu adalah tentang fungsi komposisi, lanjutan dari fungsi ini. Jadi nanti kita ulas lagi di pembahasan berikutnya. Jadi untuk materi fungsi di semester 1 saya anggap selesai. Nanti silakan dipelajari lagi. Kalau masih ada yang bingung tinggal ditanyakan lagi saja. Oke, sekian untuk materi fungsi di grafik fungsi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.